Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak Ibu, kita akan mulai dengan pelajaran kita hari ini, khusus membahas mengenai pengertian mati yang terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama, saudara. Mungkin bagi Bapak Ibu hal ini bukan dianggap bermasalah, tetapi ini sebenarnya sangat bermasalah. Artinya kalau kita tidak memahami maksud ayat itu, hal kerusakan manusia menjadi masalah yang cukup pelik di sepanjang sejarah teologi. Artinya, seberapa jauh sebenarnya kerusakan manusia itu menjadi masalah pelik, saudaraku. Barangkali Bapak Ibu yang memang tidak belajar teologi, tidak membaca sejarah gereja, khususnya perdebatan teologi antar para teolog, tidak memahami. Dari pandangan mengenai kerusakan manusia ini, maka lahirlah pula pandangan yang mengatakan bahwa Allah sendiri yang memilih dan menentukan manusia yang bisa selamat dan yang lain binasa. Mereka memahami keselamatan terjadi atas kehidupan manusia sama sekali tidak melibatkan manusia itu sendiri, baik respon maupun reaksinya. Mendukung pandangan ini atau membuat landasan mengenai pandangan ini, mereka mengutip Efesus 2 ayat 1 ini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kata mati dalam ayat ini diartikan oleh mereka bahwa manusia tidak sanggup melakukan kebaikan sama sekali yang dapat menyelamatkan dirinya. Jadi pengertian mati di sini dipahami, diartikan oleh mereka. Kalau saya berkata mereka, ini kelompoknya besar sekali, saudara. Mungkin lebih besar dari yang mengatakan tidak. Oleh mereka, jadi orang yang sepaham ini lebih besar dari yang tidak sepaham. Kita termasuk yang tidak sepaham. Tapi saya tidak tahu orang lain kalau mengatakan tidak sepaham, macam apa teologianya juga saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu. Kata mati dalam ayat ini diartikan oleh mereka bahwa manusia tidak sanggup melakukan kebaikan sama sekali yang dapat menyelamatkan dirinya. Kalimat ini benar, tidak salah. Tetapi pengertiannya harus tepat. Bahwa memang manusia tidak mampu melakukan kebaikan yang dapat menyelamatkan dirinya, kebaikan apapun. Memang manusia tidak dapat melakukan kebaikan, yaitu kebaikan standar Allah. Ini penting. Jadi manusia yang telah jatuh dalam dosa itu terkunci dalam keadaan yang tidak mungkin bisa mencapai kesempurnaan. Kebebasan yang dimiliki manusia, kebebasan yang terbatas. Seperti bebasnya orang di dalam halaman penjara. Saya setuju itu, bukan tidak. Tapi ketika penjara itu dibuka pintunya, saya tidak setuju kalau orang otomatis bisa keluar atau betah di luar. Ngerti saya ngomong apa, saudara? Kebebasan manusia yang jatuh dalam dosa itu kebebasan yang terbelenggu, karena manusia oleh kodrat dosanya tidak mampu mencapai kesucian Allah. Jadi begini, saudaraku. Ini kalau saya buat gambar itu begini, saudara. Manusia mestinya dirancang Allah mencapai kesucian standar Allah. Tapi karena jatuh dalam dosanya sampai di sini. Jadi manusia terpenjara di wilayah ini. Tidak mungkin akan mampu mencapai ini. Oh, bebas dia di sini, tapi kebebasan yang terbatas. Kalau Paulus mengatakan kamu sudah mati, itu artinya manusia tidak mampu mencapai kesucian Allah. Manusia hanya dapat melakukan kebaikan yang relatif. Saya tidak mau pakai istilah teologi orang ya. Ada kerusakan total, ya, kerusakan mutlak. Saya nggak mau ikut istilah itu. Nanti saya akan terjebak, terbelenggu oleh istilah itu sendiri. Saya membangun teologi ya menurut yang saya pahami dan membagikannya kepada saudara yang mau mengikuti. Yang penting begini,
Kalau ini teologi yang benar, akan mengubah hidup kita. Akan makin membuat kita sempurna seperti Tuhan Yesus. Hidup kita pasti menjadi lebih berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya cakap berdebat. Oke. Manusia hanya dapat melakukan kebaikan yang relatif, artinya melakukan kebaikan sesuai dengan kebenaran moral atau etika yang dipahami. Sedangkan manusia masing-masing kan memiliki pengertian mengenai kebenaran moral atau etika yang khusus. Jadi berbeda-beda. Lagi pula tidak mungkin manusia bisa melakukan secara sempurna kebaikan yang dia pahami. Apalagi tidak bercacat, tidak mungkin. Pasti manusia ada kegagalan, ada kesalahan, ada cacatnya dalam melakukan kebaikan yang dipahami sebagai kebaikan. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Saya ulangi, masing-masing orang memiliki kebaikan yang berbeda, yang khusus. Ya. Si A kebaikannya mungkin 10, si B mungkin 20. Misalnya gitu. Si C kebaikannya 40. Kalau buat jenis ini X, ini X, Y, apa X. Oke, L aja dah. Oke. Beda. Lagi pula dia tidak akan sanggup melakukannya sempurna. Tidak mungkin. Kebaikannya relatif sesuai dengan lingkungannya. Sesuai dengan lingkungannya. Orang yang lahir di daerah kumuh dengan tingkat ekonomi, sosial, dan pendidikan yang rendah, moralnya cenderung rendah juga. Kecuali ini di daerah pedalaman, maksudnya yang terkungkung dengan satu budaya tertentu, mungkin juga tinggi. Tapi kalau di perkotaan, di mana tempat kumpulnya para preman, PSK, tidak mungkin lebih baik dari orang yang tinggal di lingkungan yang baik. Jadi relatif. Selain relatif juga orang tidak akan bisa sempurna, saudaraku. Atau seandainya, saudaraku, seandainya orang bisa sempurna dalam melakukan apa yang dia pandang kebaikan, seandainya. Tetapi tanpa kematian Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang mengaku dosa dunia, percuma kebaikannya. Walaupun dia bisa memahami kebaikan yang paling baik yang dipahami manusia dan melakukannya sempurna, itu sia-sia. Sebab tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, maka semua manusia akan otomatis masuk ke dalam neraka. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Terkait dengan hal ini, betapa pentingnya memahami Efesus 2 ayat 1, agar tidak salah memahami studi mengenai keselamatan. Saya mau ulangi supaya saudara mengerti ya. Kalau Alkitab mengatakan bahwa kamu sudah mati, pengertian mati ini artinya manusia tidak mampu mencapai kesucian Allah, tidak mampu mencapai kesucian Tuhan. Padahal desain semula adalah manusia mencapai apa? Kesucian Allah. Tidak mampu. Kebaikan manusia relatif. Relatif artinya sesuai dengan apa yang dipandang baik oleh masing-masing individu. Dan kemampuan moral, etika seseorang atau norma yang dipahami sangat ditentukan oleh lingkungan keluarga, pergaulan, pendidikan, dan lain-lain. Seandainya manusia bisa berbuat baik dan tidak pernah gagal melakukan kebaikan sesuai yang dia pahami tanpa salib, tetap dia binasa. Tetap binasa. Tetap binasa. Jadi kebaikan manusia relatif dan pasti tidak ada yang bisa melakukannya dengan sempurna. Tapi seandainya ada yang bisa melakukan kebaikan dengan sempurna sesuai dengan apa yang dia pandang baik, tanpa salib tetap binasa. Kenapa dari tadi saya mengucapkan kalimat begini? Sekalipun manusia bisa melakukan perbuatan yang paling sempurna menurut kebaikan yang dia pahami, tahu nggak?
Selalu ada kalimat belakangan yang dia pahami gitu. Kenapa? Karena manusia yang jatuh dalam dosa tidak akan mampu mengerti pikiran perasaan Tuhan. Dikunci di situ. Nah, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus itu mengubah natur manusia sehingga mampu, atau mengubah kodrat manusia sehingga mampu berpikir dan berperasaan seperti Allah, sehingga dia mampu melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan selera Tuhan. Saya baca buku-buku teologi ya, kebaikan, tapi saya kecewa karena saya tidak menemukan kalimat yang saya ngomong baru saja ini. Bukan karena perbuatan baik orang diselamatkan, tapi karena anugerah terus. Makanya saya tidak mau menggunakan istilah mereka, saya punya istilah sendiri. Relatif artinya masing-masing orang punya kemampuan memahami norma, etika, kebaikan yang khusus sesuai dengan pergaulan, keluarga, pendidikan, lingkungannya. Oke, relatif kan? Tapi tidak ada manusia yang menurut kita itu logis, ini logis saja, walaupun belum pernah ada riset ya secara sempurna atau secara lengkap. Pasti logikanya dari apa ya, fakta empiris, dari fakta pengalaman. Tidak ada orang yang sempurna melakukan kebaikan yang dia pahami sebagai kebaikan. Tidak mungkin. Oke, seandainya dia mampu melakukan kebaikan yang sempurna sesuai dengan apa yang dia pandang sebagai kebaikan, tanpa salib sia-sia. Kenapa saya tambahkan kata kebaikan sesuai dengan yang dipahami sebagai kebaikan? Karena manusia yang tidak dikembalikan ke rancangan semula tidak akan mungkin bisa berpikir seperti Allah berpikir. Nah, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus hendak mengembalikan manusia ke dalam keadaan ini. Dan itu sebenarnya istimewanya kekristenan. Itu istimewanya. Kalau Anda tidak punya target di sini, Anda percuma jadi Kristen. Rugi. Karena Anda tidak mengerti maksud tujuan keselamatan diberikan. Efesus 2 ayat 1 mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Hendaknya ayat ini tidak dipahami bahwa manusia membutuhkan keajaiban Allah untuk bisa hidup. Nah, pemahaman banyak gereja, dan ini kelompoknya lebih besar, adalah secara mistis, secara ajaib Allah membangkitkan orang. Ini sudah salah kaprah kemana-mana. Jadi salah kaprah, jadi kemana-mana. Dari pemahaman bahwa kamu sudah mati artinya kamu gak sanggup berbuat apa-apa untuk mencapai keselamatan. Saya setuju, bukan gak setuju. Tapi penjelasannya harus tepat. Saya baru menjelaskan. Ada kebaikan relatif. Betul gak saudara? Tapi tidak mungkin orang bisa melakukan sempurna apa yang dipandang baik. Oh, sekalipun bisa melakukan secara sempurna apa yang dia pandang baik, tanpa Yesus mati di kayu salib, tidak mungkin masuk surga, tetap binasa. Mengapa saya gunakan kata kebaikan yang dipandang dia, menurut dia? Karena tidak mungkin orang berdosa bisa memahami kebaikan menurut Allah. Hukum yang diberikan Tuhan, Dekalog, itu belumlah bisa mewakili seluruh kehendak Allah. Kalau itu cukup, tidak ada ayat yang mengatakan hendaklah kamu memiliki pikiran perasaan Kristus. Cukup belajarlah itu hukum, lakukan, cukup. Enggak. Tuhan berkata, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin. Datang kemari, belajar, ikut aku, ikuti teladanku. Kalau orang berpandangan bahwa pengertian mati itu manusia sudah tidak mampu meresponi anugerah Tuhan, mesti dihidupkan, diklik baru. Nah, ini mistik namanya. Ini mistis namanya. Bukan secara natural namanya. Nah, dari hal ini dibangun pula pemahaman bahwa iman yang dimiliki seseorang itu karena Tuhan yang menaruh iman. Memang ada ayat yang mengatakan karunia iman yang ada padamu. Maksudnya karunia iman yang ada padamu, nanti saya jelaskan di bawah. Tuhan memberikan penebusan, Injil, Roh Kudus. Nah, itu semua karunia. Oke, nanti kita akan sampai ke situ. Dari pemahaman itu, Tuhan seakan-akan secara mistis, secara ajaib, kelak menghidupkan orang. Maka mereka juga meyakini bahwa kelahiran baru adalah tindakan Allah sepihak, tanpa reaksi atau respon manusia.
Jadi manusia tidak menyadari kalau dia lahir baru. Sampai dia ya pasti mengatakan lahir baru setelah ada buah-buah pertobatan. Kalau saya boleh ngomong lagi, seberapa buah pertobatan yang dihasilkan oleh kelahiran baru menurut konsep kamu? Nanti akhirnya orang bisa suci juga, semua dikerjakan oleh Allah. Bagaimana penghakiman bisa berlangsung kalau orang bisa lahir baru karena Tuhan? Yang lain juga, yang lain tidak mengalami kelahiran baru karena Tuhan tidak membuat dia lahir baru. Jadi kacau, saudaraku. Dalam hal ini jemaat yang menerima pengajaran tersebut dibawa kepada kekristenan yang imajiner, fantasi. Semua serba diyakini dalam pemikiran atau nalar semata-mata. Tapi tidak atau kurang, mungkin supaya lebih sopan ya, kurang dalam aplikasi konkret. Kekristenan seperti itu membuka peluang menjadikan kekristenan sekedar agama yang ditopang oleh pemahaman-pemahaman teologi. Bukan tidak boleh punya pemahaman teologi, seakan-akan pemahaman teologi itu merupakan pilar dari hidup kekristenannya. Jadi jangan heran orang-orang seperti itu merasa apa yang mereka yakini, bukan apa yang dialami. Saya juga bisa mengerti kelompok orang-orang Kristen ini pasti paling benci orang karismatik. Atau paling menentang, kalau kata benci salah ya. Paling menentang. Paling menentang kalau ada orang bersifat mistisis. Kamu sendiri juga mistis. Kamu juga mistik tapi kamu menyalahkan orang yang mistis. Apa itu mendengar suara Tuhan, apa itu bohong gitu. Tidak ada nubuatan lagi, bla 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 bla. Loh, saya juga nggak setuju sembarang mengaku mendengar suara Tuhan. Tapi kalau di sini kita belajar, you tidak mendengar suara Tuhan, you binasa. Tiap hari harus mendengar suara Tuhan. Harus. Mesti ketemu Tuhan. Nah, kalau kekristenan hanya dibangun oleh doktrin, sistematika teologi, dan teologi itu menurut saya salah, tidak tepat maksudnya. Ya, punya iman karena Tuhan yang menaruhi iman. Lahir baru karena Tuhan yang memberikan kelahiran baru. Kamu sudah mati, dihidupkan Tuhan, baru bisa mengerti kebenaran. Ini jadi fantasi nanti, imajiner. Dan Anda tahu bahwa gereja-gereja Eropa, sebagian tentunya ya, itu menganut teologi ini. Ini buat saya kerapuhan atau kerentanan. Dan ya penyimpangan. Dan faktanya hari ini ya, gereja-gereja Eropa kehilangan atau kehabisan anggotanya. Bahkan negara-negara mereka seperti seakan-akan belum pernah menjadi orang Kristen. Sangat sekuler. Sangat sekuler. Tapi saya menunjukkan keprihatinan saya terhadap orang Kristen yang tidak menganggap bahwa kekristenan itu bernilai. Itu saja. Oleh sebab itu pengertian mati dalam Efesus 2 ayat 1 harus dipahami dengan tepat, saudaraku sekalian. Nekros. Itu pengertiannya, one that has breath is lost, lifeless, diseased, departed, destitute of life, without life, inanimate. Artinya ya orang yang mengembuskan nafas terakhir, tak bernyawa, meninggal, berangkat ke alam baka maksudnya. Miskin hidup tanpa kehidupan atau mati. Kata ini berpotensi multitafsir. Tergantung dari masing-masing individu menafsirkannya. Jadi tidak heran kalau ayat ini diartikan bahwa manusia harus dihidupkan kembali secara ajaib untuk bisa mengerti kebaikan dan melakukan kebaikan. Karena pengertian nekros itu macam-macam, maka ayat itu bisa berpotensi multi tafsir sampai mengartikan secara mistik. Allah yang menghidupkan rohnya, Allah memberi kelahiran baru, Allah yang menaruh iman, semua dikerjakan Tuhan sudah. Makanya akhirnya jadilah doktrin Allah menentukan orang yang selamat dan yang lain tidak selamat. Dan itu sangat menyedihkan. Untuk memahami dengan tepat ayat ini, kita tidak boleh melepaskan dari ayat-ayat sebelumnya. Baca dulu ayat 1, pasal 1, Efesus 1 sampai 23. Baru kan kalimat berikutnya, kamu sudah mati.
Jangan kita main comot atau diartikan. Ya lihat konteks dong bro. Kan teolog itu sangat harus strictly dalam konteks. Kenapa? Yang satu kamu bilang mesti konteks, tapi yang lain kamu tidak lihat konteks. Kita harus konsisten untuk memahami ayat ini dengan tepat. Ayo. Untuk memahami dengan tepat ayat ini, kita tidak boleh melepaskannya dari ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Ayat-ayat sebelumnya adalah Efesus 1 ayat 1 sampai 23. Terus. Dalam pasal sebelumnya, Paulus mengemukakan beberapa hal antara lain bahwa jemaat Tuhan di Efesus adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan dan ditentukan dari semula untuk menjadi anak-anak Allah, untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Maksud ayat ini adalah bahwa Allah telah menentukan orang-orang yang ditempatkan dalam zaman perjanjian baru bisa mendengar Injil dan diberi segala kemungkinan untuk dapat dikembalikan ke rancangan Allah semula. Ya, tidak bercacat, tidak bercela. Itu artinya sih udah jelas. Kamu tidak boleh bikin salah lagi sama sekali. Ya nggak bisa gitu dong Pak, kita kan manusia masih di dunia. Jangan dengarkan. Kudus tak bercacat, tak bercela, artinya clear, tidak melakukan kesalahan lagi. Ya kita itu juga bukan orang yang sempurna, tapi targetnya living in His perfect holiness. Terus dari hal ini maka terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada umat pilihan di dalam Dia tersebut. Nah, saya tidak mau kalimat ini diartikan bahwa Tuhan memilih orang yang diselamatkan, bahkan ada yang lebih gila lagi. Dosa pun Tuhan izinkan, dosa pun Tuhan ciptakan mengizinkan demi kemuliaan namanya. Terus, itulah sebabnya tidak terselami hikmat marifat Tuhan, hikmat kebijaksanaannya. Aduh, saya baca begini langsung lemes saya. Kamu bisa-bisanya lo nulis ini. Bahkan dosa pun Tuhan yang ciptakan demi kemuliaan namanya. Loh, itu seperti dikatakan dalam Roma, ada ayatnya, tak terselami hikmat dan rancanganmu. Loh, makanya kenapa saya sering mengutip ayat-ayat ini lalu menjelaskannya. Kita sedang meluruskan apa yang salah selama ini. Dan ini akan membangun paradigma berpikir yang sehat. Makanya saya mengatakan, kita nggak usah debat. Apakah teologi kita merubah kita nggak? Kalau enggak, jangan ikuti. Udah, teruskan. Selanjutnya, Paulus juga mengemukakan bahwa keselamatan dapat terjadi atau berlangsung oleh karena darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan di bukit Golgota. Oleh karena hal tersebut, maka beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, dalam segala hikmat dan pengertian. Tuhan menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada umat pilihan sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Untuk hal itu, Paulus menjadi pemberita firman. Terus, di dalam pemberitaan firman oleh Paulus, Tuhan menyatakan rahasia kehendak-Nya sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ya, mempersatukan baik yang di surga dan di bumi. Bingung nggak? Tapi saya jelaskan nih, kalimat ini artinya. Terus. Kalimat ini artinya bahwa pemerintahan Allah dalam Yesus Kristus secara mutlak berlangsung dalam satu kesatuan. Surga dan bumi tidak terpisahkan, di mana Tuhan Yesus hadir sebagai rajanya. Kenapa bumi belum jadi surga?
Ya, dalam buku atau tulisan saya yang belum dibukukan. Taman Eden itu taman harapan, taman impian, tapi belum jadi taman yang indah. Kenapa? Ada ular di situ. Kalau ular bisa ditaklukkan atau iblis tidak ada, surga bumi sama. Nangkap ya? Satu pemerintahan. Masalahnya bumi ini masih ada oknum yang tidak mau diperintah. Itulah sebabnya tugasmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti jadi kesatuan. Teruskan. Di dalam Kristus, semua orang percaya mendapat bagian yang dijanjikan sebagai jaminan orang percaya menerima meterai, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian umat pilihan sampai memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kan penebusan ini belum lengkap kalau belum sampai kita ini menginjak rumah Bapa. Tapi ada meterai sebagai jaminan Roh Kudus. Maka jangan mendukakan Roh Kudus sampai pada hari di mana kita bertemu dengan Tuhan. Jadi peluang kemungkinan Roh Kudus didukakan lalu dihujat dan tidak memimpin hidup seseorang itu besar. Oke, teruskan. Paulus mengatakan bahwa ia mendengar tentang iman jemaat Efesus dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih mereka terhadap semua orang kudus. Sehingga Paulus tidak berhenti mengucap syukur karena mereka. Paulus selalu mengingat jemaat Efesus dalam doanya dan meminta kepada Tuhan supaya memberikan kepada jemaat Efesus roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Tuhan menjadikan mata hati jemaat Efesus menjadi terang, agar mereka mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu, dari pernyataan Paulus di dalam Efesus pasal 1 ayat 1-23, ini kan saya mengambil intinya. Betapa hebat keadaan jemaat Efesus itu loh. Betapa hebat keadaan jemaat Efesus itu loh. Nah, jadi betapa hebat keadaan jemaat Efesus setelah mereka mengenal Injil dan menerima Injil dengan benar. Keadaan mereka setelah menjadi orang percaya sangat berbeda dengan keadaan mereka dahulu yang sangat bejat. Di kota Efesus terdapat penyembahan kepada Dewi Artemis yang sangat terkenal. Perlu diketahui bahwa Efesus adalah kota kafir yang sangat besar, yang bejat. Kebejatan seks yaitu pelacuran menonjol disertai dengan penyembahan berhala. Jemaat Efesus adalah jemaat yang lahir dari keadaan tersebut. Itulah sebabnya dalam suratnya Paulus mengatakan di ayat 2 dan 3, kamu mengikuti jalan dunia ini dulu maksudnya, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Efesus 2 ayat 2-3. Dulu kamu begitu. Nah, dengan keadaan baru setelah mengenal Injil, menunjukkan bahwa mereka sudah hidup. Coba baca Efesus pasal 2. Efesus 1 ayat 1-23 itu luar biasa keadaan Efesus. Sampai Paulus selalu bersyukur kalau ingat jemaat Efesus. Dia mendoakan jemaat Efesus. Mereka bisa menjadi orang-orang yang hidup tidak bercacat, tidak bercelah, memiliki meterai Roh Kudus, bla 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 bla, luar biasa.
Lalu di kalimat ini Paulus berkata, Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Terus. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Oke, Anda punya bayangan begini, apakah jemaat bisa hidup dalam waktu gitu? Ada keajaiban berubah? Kalau dikatakan mati, artinya bukan saja kelakuan mereka jauh dari standar kesucian Allah. Mereka orang-orang yang tidak bermartabat di hadapan Tuhan, jadi martabatnya rendah. Dengan keadaan itu, tidak mungkin mereka bisa mencapai kesucian, kesempurnaan Allah, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, you must be perfect. Bisa dimengerti kalau mereka dipandang telah mati. Jadi jangan comot ayat itu, lepas dari konteksnya. Amin, saudara. Ini kamu dulu begini rusak, sekarang kamu sudah hidup. Dulu kamu mati, kamu mengikuti penguasa kegelapan, betul nggak? Sekarang kamu hidup. Janganlah itu dimengerti, kalau Tuhan nggak membangkitkan kamu, kamu nggak akan hidup. Saudara bisa nalar nggak? Mungkin nggak orang bejat-bejat bisa dalam sekejap jebret langsung berubah baik? Harus adil dan jujur dong kalau memahami Alkitab. Nah, jemaat Efesus adalah jemaat yang didirikan, dirintis atau dibangun oleh Paulus dalam perjalanan misinya. Di kota ini Paulus sedang berjuang sangat luar biasa untuk dapat mengubah jemaat tersebut. Dalam kesaksian pelayanan di kota itu, Paulus hidup di tengah-tengah jemaat. Dia mengatakan begini, dengan rendah hati aku melayani kamu. Ini ditulis dalam Kisah Rasul pasal 20. Ketika Paulus mau ke Roma, dan itu kemungkinan pertemuan terakhir dengan jemaat Efesus, dia panggil tua-tua sidang. Mereka menangis melepaskan Paulus pergi ke kota Roma. Paulus mengatakan, mungkin kamu gak lihat wajah saya lagi. Aku hanya pergi dari kota ke kota sesuai dengan yang Roh Kudus perintahkan. Aku sendiri tawanan roh. Sengsara menunggu aku. Kematian menunggu aku. Ini jemaat yang sudah bisa diajak berbicara sebegitu dalam. Bukan jemaat ecek-ecek. Dalam kesaksian pelayanan di kota Paulus, di kota Efesus maksud saya, dalam pelayanan Paulus di kota Efesus, hidup di tengah-tengah jemaat, dia berkata dengan rendah hati, aku melayani kamu, melayani Tuhan di tengah-tengah kamu. Dalam pelayanan itu Paulus banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi maupun dari pihak orang Yahudi yang membunuhnya maupun dari saudara seiman tapi tidak seiman dengan benar. Walaupun demikian Paulus tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi jemaat Efesus. Nanti dibaca ya di Kisah Rasul pasal 20. Aku tidak pernah melalaikan apa yang baik untuk kamu. Semua ku beritakan, ku ajarkan kepadamu baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah mereka, di rumah kamu. Ini tulisan Paulus yang saya rubah dari kamu jadi mereka. Karena jadi kalimat yang tidak aktif. Jadi kalimat yang tidak langsung maksud saya. Indirect ya. Paulus senantiasa bersaksi kepada orang Yahudi dan orang Yunani. Supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi jemaat Efesus itu ada orang Yahudi tapi juga ada orang non-Yahudi. Yaitu orang Yunani. Paulus mengatakan aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian Injil kasih karunia Allah. Aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepada kamu. Selama 3 tahun lamanya siang dan malam dengan tiada hentinya aku menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah kuingini dari siapapun juga. Ini kalimatnya begitu aslinya. Dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu aku telah memberi contoh. Dalam segala sesuatu aku telah memberi contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian orang percaya, kamu harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan sendiri telah mengatakan, ada lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Kesaksian hidup pelayanan Paulus ini dikemukakan Paulus ketika Paulus hendak meninggalkan mereka guna pergi ke Yerusalem. Dan itu mungkin pertemuan yang terakhir, saudaraku. Paulus dan teman-teman sepelayanan telah menginvestasikan hidup pelayanannya sangat luar biasa bagi jemaat itu. Tidak heran kalau terjalin hubungan emosi yang sangat dekat antara Paulus dengan jemaat Efesus. Keadaan jemaat Efesus adalah hasil atau buah pelayanan Paulus yang sangat luar biasa. Jemaat Efesus berkeadaan seperti itu tidak datang dengan sendirinya, atau tidak bisa datang secara ajaib, tapi terjadi karena perjuangan pelayanan Paulus. Di Efesus tersebut terbangun gereja dengan tua-tua sidang yang merawat jemaat itu. Pelayanan yang luar biasa dari Rasul Paulus melahirkan iman dalam kehidupan jemaat Efesus. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan. Iman datang dari pendengaran oleh firman Kristus. Tidak ada hal yang ajaib atau spektakuler dalam arti mistik. Sekarang Bapak Ibu sendiri coba renungkan. Kalau hari ini saudara berubah, iya aku berubah. Ajaib ya, betul. Tapi Anda telah melewati sebuah perjuangan sehingga bisa seperti hari ini, bukan? Jangan dong berkata iman yang menaruh Tuhan. Lahir baru, Tuhan yang bikin lahir baru. Tuhan yang menghidupkan. Jadi mistik. Iman timbul tidak dengan sendirinya, tapi oleh pemberitaan firman, pelayanan penggembalaan yang proporsional dan memadai. Jadi sangat keliru kalau iman ada atau terjadi dalam hidup seseorang oleh karena mujizat yang supranatural dialami oleh seorang oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Tidak supranatural, pekerjaan Roh Kudus benar, tanpa Roh Kudus tidak bisa. Tapi ada perjuangan manusia-manusia yang dipakai Roh Kudus. Jangan comot kalimat ini ya. Saya disalahkan ya, itu kan orang suka bengkok. Jangan begitu. Semua karena Roh Kudus. Tetapi perjuangan, respon, reaksi manusia juga menentukan. Memang Roh Kudus pasti bekerja, tetapi harus ada yang memberitakan firman dengan benar. Dengan segala perjuangan, aku di tengah-tengah kamu bekerja dengan tanganku untuk mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan pelayanan saudara-saudaraku atau teman-teman sepelayananku. Menjadi teladan yang benar di hadapan jemaat. Menjadi teladan kehidupan yang benar dan masing-masing individu menerimanya. Roh Kudus pasti ikut berkarya di dalamnya. Kalau terdapat ayat yang mengatakan bahwa jemaat dikaruniai iman, maksud ayat itu bukan secara mistis, bukan secara ajaib timbul iman dalam hati orang percaya. Iman itu apa? Kalau kita mengacu iman Abraham, emangnya Abraham punya iman dengan sendirinya? Enggak. Allah beri panggilan, Abraham meresponi, ada iman yang bisa menjadi pola iman kita. Nggak mungkin dengan sendirinya Abraham punya iman lalu gujuk-gujuk keluar Ur Kasdim. Ada firman, ada respon. Makanya banyak orang Kristen terparkir jadi orang beragama. Lama-lama rentan ini. Lama-lama orang-orang ini jadi lemah, jadi Kristen. Lama-lama habis tuh gereja. Buktinya hari ini, gereja di Eropa. Anda tidak terima, silahkan. Saya tidak mau urusan. Hati kita susah. Iman timbul karena karunia yang diberikan Tuhan. Amin. Betul. Iman timbul karena karunia yang diberikan Tuhan. Betul. Yaitu penebusannya. Roh Kudus yang dimeteraikan. Injil dan pengharapan Allah melalui segala pengalaman hidup. Dengan demikian, keadaan jemaat Efesus yang tidak mati lagi seperti dulu bukan keadaan yang terbangun dalam sekejap secara ajaib, tetapi melalui perjuangan baik Roh Kudus melalui hamba-hambanya yang juga berjuang mati-matian tanpa batas ya. Serta respon dari jemaat Efesus itu sendiri yang tidak menolak karya Roh Kudus. Proses ini juga tidak terjadi secara sekejap dalam hidup Paulus. Ketika Paulus bertobat, saya sudah jelaskan ya bedanya pertobatan Paulus dengan Nikodemus. Nikodemus yang datang sendiri tidak berubah, Paulus yang dikunjungi. Oh itu mah Paulus dipaksa. Enggak. Kalau Paulus memang dasarnya hatinya bengkok, dia nggak mau bertobat. Siapa kau? Aku Yesus yang kau aniaya. Ah bohong. Bisa, kenapa nggak bisa? Bisa.
Tapi Paulus tidak begitu. Oh, jadi kaulah ya Tuhan itu. Memang niatnya Paulus kan gak jahat. Dia cuma mau membela Yahweh Allahnya. Dan ternyata inilah Yahweh itu. Beda dengan Nikodemus. Dia mau cari hormat. Dia tidak mau menerima Yesus. Nah, ada orang yang tanya, salah seorang gembala, Pak, Bapak khotbah katanya Nikodemus nggak bertobat. Dia susah hati karena anaknya diberi nama Nikodemus. Nama Nikodemus sangat bagus dan saya pernah beri nama orang Nikodemus. Aduh, jadi lupa hari ini artinya apa. Bagus sekali. Begini loh, pada waktu bertemu Tuhan Yesus di Yohanes 3 memang dia belum bertobat. Pada waktu dia ikut mengambil bagian dalam pengkafanan mayat Tuhan Yesus dan lain-lain. Betul. Tapi itu juga bukan jaminan dia bertobat loh. Lalu gimana? Nggak ada catatan bro. Tapi kalau orang udah sebaik ini, rasanya ada harapan dia bertobat. Tapi nggak ada catatan, jadi jangan mengada-ada. Tapi itu udah baik. Kau bandingkan dengan murid-murid Tuhan Yesus dan Paulus, nggak ada apa-apanya Nikodemus. Tapi nama itu sendiri bagus. Jadi kalau Anda punya nama Nikodemus, anak Anda nama Nikodemus, pakai. Jangan karena saya mengatakan Nikodemus tidak bertobat. Ya memang di Yohanes 3 tidak bertobat, Ibu. Nama itu bagus, Ibu. Jangan nanti diganti Mahmud misalnya. Atau Zainuddin. Nggak usah. Atau diganti yang bagus lagi, lebih bagus lagi. Apa gitu. Nggak usah. Udah itu bagus. Mau diganti Nicholas, ya boleh terserah situ. Diganti Mike Tyson, oh silahkan. Mau apa lagi yang lebih seru? Mr. Obama, wes silahkan. Jadi saudaraku, kembali ke pokok masalah. Paulus itu sekilas, maksudnya, ucapan Paulus yang di dalam Efesus 2 ayat 3, kami dulu juga semua termasuk seperti itu yang hidup dalam daging dan hawa nafsu. Kami ini juga orang-orang yang pantas dimurkai. Heran. Nah Paulus kan rohani bener. Di Filipi 3 ayat 6 dia mengatakan, aku tidak bercacat. Loh kok bisa ngomong begitu? Itu loh. Dalam tulisannya Paulus mengatakan sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Pernyataan Paulus ini sekilas bisa membingungkan sebab Paulus dahulunya adalah orang yang sangat mentaati Taurat. Bahkan dia berkata, ditinjau dari Taurat aku tidak bercacat. Lalu apa maksudnya? Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa mereka yang dianggap mati adalah mereka yang tidak mampu mencapai standar kesucian Allah. Ketika Paulus dijumpai Tuhan Yesus, apa langsung dia benar? Tidak. Dia mesti ke Arab. Beberapa tahun belajar kebenaran. Dia balik lagi. Lalu dia ke Yerusalem beberapa tahun. Ngapain? Tentu dia belajar dari Kefas. Belajar dari Petrus dan murid-murid yang lain. Lalu bisa menjadi Paulus yang hebat. Nggak sekejap bro. Amin. Dari kesaksian hidup Paulus tersebut nampaklah bahwa Paulus harus belajar Injil dan terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani untuk bisa mencapai keadaan tidak mati lagi. Jadi jangan berpikir itu ajaib, mistik, Tuhan hidupkan. Dalam hal ini jelaslah bahwa untuk mengalami pertumbuhan rohani tidak mati, haruslah terdapat respon yang memadai. Itulah sebabnya dalam pernyataannya Tuhan Yesus berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu banyak orang akan berusaha untuk masuk tapi tidak akan dapat. Tuhan berkata, berjuanglah kamu. Yang berjuang siapa? Kita. Karena banyak orang berjuang tapi tidak masuk. Nggak ada ayatnya begini, kamu tenang saja, kubuat engkau bisa berjuang. Itu orang tidak kubuat, biar dia berjuang tapi nggak masuk. Masuk akal nggak kira-kira? Kok bisa berjuang tapi nggak masuk? Nggak mungkin lah. Tuhan buat ini selamat tuh nggak selamat lalu berjuang. Banyak orang berjuang nggak masuk. Artinya kamu ini harus maksimal dalam memberikan respon dan reaksi terhadap anugerah Tuhan. Bukan begini.
Aku buat engkau bisa berjuang. Aku buat engkau masuk. Lihat, dia biar berjuang, tidak bisa masuk. Karena tidak kubuat masuk. Tuhan macam apa? Hah? Allah macam apa? Orang udah berjuang dibuat, sudah berjuang loh, tapi nggak bisa masuk. Karena dibuat tidak masuk. Kasih tahu nggak ya? Ini Tuhan yang nggak sehat. Betul nggak? Kalau begini masih masuk akal. Engkau kubuat berjuang. Dia tidak kubuat berjuang. Udah, masih masuk akal dah. Berjuanglah kamu. Dia berjuang tapi nggak bisa masuk. Kenapa? Tidak maksimal. Itu lebih benar daripada kamu kubuat berjuang. Dia biar berjuang, nggak bisa masuk. Kira-kira Tuhan, Anda bisa ngerti maksudnya? Itu aja sudah mestinya membuat gugur teologi yang mengatakan Allah menentukan orang selamat dan yang lain binasa. Ayat itu sudah cukup jelas. Itu Pak, ada firman kata mereka, banyak dibangun sedikit yang dipilih. Kamu jangan lihat satu ayat dong. Itu saya lihat baca bukunya itu parah sendiri saya. Kalau you mau lihat di Matius 22, you juga harus lihat itu perumpamaan. Kalau itu perumpamaan, kamu lihat dong maksud perumpamaan itu apa. Ada undangan, ada orang-orang yang tidak datang karena sibuk. Betul nggak? Ngurus lembunya, sapinya, mau kawin lah, apa gitu. Ini maksudnya orang Israel yang dapat VIP menolak. Lalu kasih aja kepada sembarang orang. Itu kepada semua bangsa-bangsa. Lalu ada yang datang dengan tidak pakai pakaian pesta. Saudara pengen tahu nggak? Saya kasih tahu. Kasih tahu nggak ya? Gini loh, orang Yahudi itu secara moral sudah sangat bagus. Hidup menuruti Taurat dengan tertibnya, tapi menolak Yesus, binasa. Amin. Sekarang sembarang orang-orang kanibal, orang-orang jahat, pedalaman, orang-orang yang gak karuan, beritakan Injil. Tapi gak boleh sembarangan loh. Sudah terima Injil, jangan berkata, karena anugerah tanpa perbuatan baik. Kalau kamu tidak pakai pakaian pesta, keluar. Maka Paulus berkata, aku berusaha biar baik diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya aku berkenan. Clear gak saudara? Dengan demikian, kalau diajarkan bahwa seseorang dapat hidup atau mati hanya oleh karena tindakan Allah sepia secara supranatural, maka manusia tidak memiliki usaha dan tanggung jawab. Hal ini akan dapat merusak proses keselamatan yang harus berlangsung dalam hidup orang percaya. Kata mati bukan berarti kebaikan yang dilakukan manusia tidak ada artinya. Oleh korban Tuhan Yesus yang mengangkat dosa seluruh dunia, maka semua perbuatan yang dilakukan oleh seorang dapat dihakimi. Tapi kalau tidak ada korban Tuhan Yesus, siapapun dia, mau baik, mau jahat, mau sangat baik, semua masuk neraka dengan sendirinya atau secara otomatis. Jadi kalau seorang sudah diselamatkan, berjuang untuk hidup suci, itu bukan usaha untuk selamat. Itu respon terhadap anugerah yang besar yang Tuhan berikan agar mencapai maksud tujuan keselamatan, yaitu dikembalikan ke rancangan semula. Amin.